Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Ya, kali ini berjumpa kembali dengan Bu Guru dalam pembelajaran Pramuka dengan materi mengenal Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan al-azmi. Ulul atau ulu artinya mempunyai atau memiliki. Al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Rasul ulul azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul ulul azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja Rasul-Rasul ulul azmi? Nah, yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak kisah singkat para Rasul ulul azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihi salam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihi salam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Allah menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar itu. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Berikut mukjizat Nabi Nuh alaihi salam atau keistimewaan khusus yang hanya diberikan untuk para nabi dan rasul. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam adalah membuat perahu yang sangat besar yang bisa dinaiki oleh banyak orang dan hewan-hewan. Berikutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azar, tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik, dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat atau keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberikan oleh Allah adalah ketika bayi, ibu jarinya bisa mengeluarkan madu dan tidak mempan ketika dibakar Raja Namrud. Berikutnya adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah putra Imron, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel.
dan mendapat perlawanan dari Raja Fir'aun, karena Raja Fir'aun tetap ingkar kepada Allah. Maka Raja Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Mukjizat atau keistimewaan Nabi Musa alaihi salam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah tongkat yang dimiliki Nabi Musa bisa berubah menjadi ular. Selain itu, tongkat Nabi Musa bisa membelah Laut Merah dengan cara dipukulkan ke batu kemudian keluar air. Selanjutnya adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihi salam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam dengan cara diangkat ke alam gaib atau Mi'raj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihi salam, yaitu Yahuza atau Iskariot. Itu dibuktikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 157 yang bunyinya, tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihissalam yang tersalib. Mukjizat atau keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam adalah bisa berbicara ketika bayi. Kemudian yang kedua, membuat burung dari tanah. Yang ketiga, menyembuhkan berbagai penyakit seperti lepra, kusta, dan lainnya. Kemudian bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, Rasul Ulul Azmi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khatamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Sejak usia muda, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Mukjizat atau keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan Allah adalah bisa membelah dan merapatkan bulan. Kemudian bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Pelajaran atau hikmah yang bisa diambil dari kisah-kisah Rasul Ulul Azmi yang bisa kita teladani adalah teguh dan sabar dalam belajar, teguh dan sabar dalam beribadah atau sholat, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua, teguh dan sabar dalam pergaulan, dan teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan. Baik peraturan di rumah, peraturan di sekolah, dan peraturan di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak Bu Guru, mari kita menghafal nama Rasul Ulul Azmi melalui nasyid berikut ini. Yuk kita ikuti. Rasul Ulul Azmi ada 5.
Yang keempat Nabi Isa. Yang kelima Nabi Muhammad. Rasul ulul azmi ada 5. Yang pertama Nabi Ibrahim. Yang kedua Nabi Nuh. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Yang kelima Nabi Muhammad. Sekarang tugas anak-anak berguru adalah menyanyikan lagu Ulul Azmi, kemudian rekam berupa video dan kirimkan ke wali kelas masing-masing. Selamat belajar, semoga sukses. Dan Ibu tutup, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.